Ya, berikanlah kepada mu'tar, orang yang membutuhkan. Itu yang menjadi hak fakir miskin. Tapi itu pembagian itu tidak harus begitu. Artinya boleh dikondisionalkan. Kalau fakir miskinnya banyak, ya porsi kepada miskin lebih banyak. Kita pun tak mesti ambil sepertiga. Kita ingin ambil satu plastik saja, itu aman. Nah, baik, kita kembali. Jadi bukan hanya kulit yang haram untuk dijual, tetapi semua bahagian daripada binatang kurban itu haram, ya, untuk dijual. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan. Kita di pertemuan yang lalu sudah membahas salah satu hadis, yaitu tentang kemuliaan orang yang berkurban di hari-hari nahar, yaitu hari ke-10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan Nabi Badri, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa semua binatang kurban kita kurbankan akan datang kembali di hari kiamat lengkap dengan bulu-bulunya, tanduknya dan kuku-kukunya untuk bersaksi kepada yang berkurban. Lalu Nabi juga mengatakan darah yang jatuh dari binatang yang dikurbankan lebih dahulu mencapai di sisi Allah dibandingkan jatuh ke tanah. Hadis ini walaupun sebagian ulama menyatakan dhaif, tetapi masih bisa dijadikan hujjah dalam fadilah al-amal. Baik, dilanjutkan. Berikutnya tersisa dua hadis, yaitu yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan li ay yudhi fala yudhi fala yahduru musallana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang sudah punya kemampuan harta tidak juga berkurban, maka jangan
mendekat atau jangan hadir di musalla kami. Hadis riwayat Al-Hakim dengan derajat yang hasan. Jemaah melakukan Allah, di sini Nabi ingin mengatakan bahawa yang sudah punya kemampuan harta tapi tidak merencanakan kurban, jangan dekat-dekat dengan musalla kami atau jangan hadir ke musalla kami. Pada salah satu anjuran yang paling kuat dari Nabi yaitu untuk hadir di musalla, hadir untuk melakukan solat. Tapi ketika berbicara masalah kurban, yang sudah punya rezeki yang lapang luas tidak berkurban, malah Nabi mengatakan jangan hadir atau jangan mendekat. Ini adalah bahasa kiasan Nabi menunjukkan kebenciannya terhadap orang yang tidak mensyukuri nikmat di atas rezekinya. Nabi bukan melarang orang untuk menuju ke musalla atau tempat-tempat salat, tapi Nabi ingin mengatakan bahawa seakan-akan orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah, uang banyak, gaji lumayan, harta simpanan ada, tiap bulan keluar gaji, ada uang masuk selalu, dan itu melebihi dari apa yang dia butuhkan, tapi tidak berkorban. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan engkau bukan bahagian dari kami. Jadi Nabi seakan-akan ingin mengatakan engkau seakan-akan bukan umatku. Jadi ini adalah lafal kebencian Nabi. Allah minta setahun sekali untuk membuktikan ketakwaan dan kecintaan kepada Allah melalui kurban. Sedangkan tiap bulan kita diberi berbagai macam ragam rezeki, ketika diminta setahun sekali kita tidak beri, dan kita tidak berusaha untuk memberi. Allah tidak butuh kurban kita, tapi Allah hanya ingin melihat sejauh mana kita mensyukuri nikmat dan ketakwaan. Jadi jangan mengira bahawa Allah membutuhkan kurban kita, tidak. Makanya Allah mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan menerima, Allah tidak terima daging, darah dari binatang kurbanmu, tapi yang Allah anggap atau terima adalah ketakwaanmu. Ini patut diwaspadai kepada mereka yang masih enggan untuk berkurban melalui hadis ini. Jemaah maka Allah SWT, kita sudah sebutkan di minggu yang lalu bahawa makruh hukumnya tidak berkurban bagi yang mampu. Makruh. Kurban itu sunnah muakkad, bukan sunnah biasa. Sunnah muakkad di sisi jumhur ulama, wajib di sisi mazhab Hanafi, makruh bagi yang meninggalkan kurban. Dan itu yang disebut makruh kalau sudah mampu. Maka bagi yang tidak mampu, ya dia termasuk orang-orang yang akan menerima kurban. Oleh karena itu, mana yang disebut mampu, ulama-ulama mazhab membuat definisi mampu, yaitu orang-orang yang sudah punya man yamliku samanaha, orang-orang yang sudah punya orang-orang yang sudah punya uang untuk membeli seekor binatang kurban.
punya uang seharga dengan binatang kurban, zaidan an hajatihi wa hajatin man ya'uluhu yaumal 'aid wa ayyamat tasyriq, dan masih ada tersisa uang untuk menghidupi dirinya dan keluarganya sampai hari tasyrik yang terakhir. Jadi tidak disebutkan punya uang sisa setelah beli binatang kurban, punya uang sisa yang bisa hidup bulan itu, tidak. Tapi disebutkan yang bisa hidup sampai hari tasyrik yang terakhir. Berarti siapa yang punya harta membeli seekor kambing atau bersyarikat pada sapi sekitar 2.700.000 dengan ongkos-ongkos jagal sembelih mungkin sekitar 3 juta. Nah, ada uang 3 juta. Lalu masih ada tersisa uang yang kita yakin bisa bertahan hidup sampai hari raya keempat. Maka golongan ini disebut mampu. Makruh baginya meninggalkan kurban. Itulah yang menyebabkan kebencian Allah dan Nabi. Itu ukurannya, dan itu dipertegas sekali dalam mazhab Syafi'i. Kalau itu ukurannya, maka rata-rata kita itu kena kurban. Kalau lihat ekonomi hari ini, itu rata-rata kena kurban. Terkena kesunahan kurban. Di ATM punya uang 5 juta saja simpanan, itu pisahkan 3 juta untuk kurban, lalu kemudian bisa bertahan hidup sampai hari tasyrik, mereka sudah disunnah muakkadkan untuk berkurban. Namun yang jadi masalah adalah tidak mau berkurban. Itu yang jadi masalah, bukan tidak mampu berkurban, tidak mau berkurban. Makanya dalam satu kampung kadang-kadang ada 200 kakak. Nanti kita lihat yang kurban itu hanya 30 kakak, 40 kakak. Itu pun sudah dianggap banyak di sebagian kampung. Kalau kampung-kampung yang berada di daerah-daerah pedalaman walaupun mampu, yang kurban 5 orang, 4 orang. Nah, ini pertama mungkin tidak mau berkurban. Yang kedua, tidak masuk di dalam hatinya keutamaan tentang kurban. Kita ini kadang-kadang karena mungkin juga mendapatkan informasi yang jarang, sehingga di daerah-daerah pedalaman, kampung-kampung itu tidak dikuatkan motivasi untuk berkurban. Kalau pengajian pun ada, ya pengajiannya ya berbulak-balik di situ antara tahara, salat, puasa, zakat, yang sifatnya memotivasi untuk melakukan amal-amal saleh di luar yang kewajiban, itu kadang-kadang jarang terbahas. Bahkan fikih muamalah saja jarang terbahas. Orang mengaji sudah banyak, mengenal wudu, mengenal air, mengenal macam-macam. Cara salat sudah tahu. Tapi yang haram dalam urusan fikih muamalah pun tak terbahas. Orang tidak bicara tentang dunia jual beli. Jarang pengajian kadang-kadang membahas dunia jual beli, mana yang riba, mana jual beli yang ini, yang itu, yang boleh dan yang boleh tapi haram, yang sah tapi haram. Begitu-begitu jarang terbahas. Nah, apalagi membahas masalah kurban, mengajak orang untuk berkurban. Padahal di kampung mungkin kalau uang yang bentuknya cash tidak ada, tapi orang pelihara lembu, orang pelihara sapi. Peliharaannya kadang-kadang mencapai 10 kambing. Tapi tidak mau dikurbankan satu kambing. Jadi motivasi beragama itu pengetahuan menyebabkan berpengaruh pada keinginan kita untuk melakukannya. Nah, ini yang membuat orang tidak suka dan tidak mau berkurban.
Begitu juga coba kita lihat masalah akikah. Itu enggak dibahas di daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah kampung. Itu enggak terbahas memberi motivasi akikah, tidak. Maka terjadilah perkara-perkara yang mendahulukan yang tidak dikuatkan, lalu yang dikuatkan malah kita tinggalkan. Jadi kalau kita tanya sama keluarga, setiap kakak, akikah belum? Tapi khitan anak buat walimah. Akikah belum. Semua anaknya belum. Tapi setiap anaknya yang laki-laki itu buat walimah besar-besaran waktu khitan. Padahal yang diutamakan adalah akikah. Khitan itu ya silakan kalau mau buat, silakan, tidak buat. Tapi kalau akikah memang diutamakan. Khitan itu disuruh lakukan khitan, tidak ada suruhan khusus melakukan kenduri di atas khitan. Tapi itu pula yang kita besarkan. Wallahu alam, salah satunya saya lihat karena pengetahuan yang tidak tersampaikan dengan baik. Maka banyak sekali orang yang tidak berakikah, tapi khitan buat, ulang tahun anak buat. Jadi tip-tip tun pegat ulang tahun. Undang tetangga untuk menghadiri ulang tahun anak, pecahkan balon. Nanti anak dipakaikan topi kerucut, lalu disuruh bernyanyi. Sewa MC sewa. Panggil MC yang pintar bicara sewa. Habis uang jutaan. Tapi akikah tidak ada. Nah, begitulah keadaan yang kadang-kadang membuat orang lupa mana prioritas beramal. Kurban itu termasuk salah satu amalan yang paling disukai, dicintai di bulan Zulhijjah, terutama di hari-hari nahar. Jadi jemaah melakukan Allah, kalau sudah sampai ke tingkat disebut mampu tadi, tidak ada rencana kurban, kita perlu mawas diri. Mungkin bertemu dengan Nabi, atau nanti bertemu dengan Allah, Allah akan katakan pada Nabi, ini umatmu yang tidak suka berkurban. Tadi Nabi sudah ngancam, jangan dekat-dekat dengan kami atau dengan musalla kami. Itu perlu berjaga-jaga. Makanya Imam Syafi'i itu menambahkan dalam kitab-kitab Syafi'i, mazhab Syafi'i, dalam setiap kakak, satu keluarga, itu sunnah kifayah untuk berkurban. Jadi dalam setiap keluarga itu hendaknya ada satu orang yang berkurban. Jangan satu kakak enggak ada yang kurban satu pun. Tidak mampu istri, silakan suami. Tidak mampu suami, silakan istri. Dua-dua tidak mampu, anak-anak mampu. Oh, tidak mampu juga. Berapa yang mampu? Dalam satu kakak ada anak sekitar 3 orang. Dengan suami istri 5 orang. Anak-anak sudah kerja, walaupun serabutan sudah ada uang. Kalau kita patungan 4 orang, 5 orang dalam satu kakak untuk beli seekor kambing, bolehkah? Boleh, tapi niatnya tetap atas 1 orang. Patungannya silakan. Artinya begitu disuruh. Dalam satu kakak itu disuruhnya, kalau bisa jangan sampai enggak ada kurban. Kurban 2.600.000, 2.700.000. Setiap orang kumpul 500.000, istri kumpul, suami kumpul. Jadi semua anak-anak ikut mengumpulkan uang, dapatlah seekor kambing. Itu keluarga yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti waktu diniatkan kurban kambing itu di atas nama 1 orang, dan pahala itu bersyarikat untuk 1 keluarga. Pahala bersyarikat untuk 1 keluarga, itu pasti. Jadi jangan meragukan rahmat Allah seakan-akan hanya yang berkurban yang dapat pahala, tidak. Kalau dalam 1 keluarga yang berkurban, walaupun cuma nama suami, tapi 1 keluarga dapat. Dan itu berdasarkan doa Nabi. Dan juga Imam Malik sampai menambahkan orang-orang yang ditanggung nafkahnya dapat pahala juga. Lalu orang yang tinggal bersamanya juga ikut dapat pahala. Jadi kalau keponakan kita tinggal bersama kita, atau ada anak yatim dari salah satu keluarga tinggal, dia pun dapat pahala, kata Imam Malik. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tentang
kemakruhan apabila tidak berkurban. Ya. Hadis yang terakhir, yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual daging, menjual kulit dari binatang kurbannya, fala udhiyata lahu, maka kurbannya tidak dianggap oleh Allah, atau tidak sah kurbannya, tidak sah, tidak diterima. Ya. Yang menjual kulit binatang kurban, maka tidak diterima atau tidak sah kurbannya. Nah, ini salah satu pantangan dalam berkurban. Hadis ini riwayat Al-Hakim dengan derajat yang hasan. Ini pantangan dalam berkurban, yaitu menjual kulit dari binatang kurban. Sebenarnya bukan kulit saja, semua dari bagian anggota binatang kurban itu enggak boleh dijual. Bukan kulit saja. Cuma kenapa Nabi menyebut kulit? Karena biasanya yang tidak tahu dipergunakan itu apa kulit. Yang lain-lain terambil, Pak. Terambil ya, dan dimakan. Nah, kulit yang biasanya karena jarang digunakan sehingga terfikir untuk dijual. Haram bukan hanya pada kulit. Makanya dalam kitab yang lain, kitab Fiqh Islami wa Adilatuh, disebutkan informasi ini bahwa wa yuhramu bai'u jildil udhiyah wa syahmuha wa lahmuha wa atrafuha wa ra'suha wa sufuha wa sya'ruha wa burruha wa labanuha allazi yuhallibuhu minha ba'da zabahiha. Haram hukumnya menjual kulit, kemudian tulang-tulang atau lemaknya, atau dagingnya, atau ujung-ujung kakinya, atau kepalanya, atau bulu-bulunya, atau bahkan susu yang keluar setelah disembelih dari binatang kurban. Itu semua haram untuk dijual oleh pemilik kurban. Wajibatun kanat atau tatawwu'. Baik kurban itu kurban wajib maupun kurban sunnah. Mau kurban wajib, kurban sunnah. Kurban wajib, kurban yang dinazarkan, itu kurban wajib. Atau kurban yang diwasiatkan oleh orang meninggal. Ya. Karena mazhab Syafi'i mencatat bahwa kalau ada orang meninggal mewasiatkan, dia sebelum meninggal berkata, kalau saya meninggal, tolong simpan harta saya. Karena wasiat itu boleh maksimal sepertiga. Jadi kalau ada orang yang meninggal lalu berpesan, tolong simpan harta saya, atau anak, tolong simpan harta ayah, untuk 2 kali kurban dalam 2 tahun. Itu disebut kurban wasiat. Itu hukumnya wajib. Wajib. Dan konsekuensinya tidak boleh dimakan oleh yang melakukan wasiat, ahli waris. Juga tidak boleh dimakan oleh keluarganya, keluarga anak ini. Dan juga tidak boleh dimakan oleh orang kaya, tidak boleh dibagi kepada orang kaya. Semuanya harus diberikan kepada fakir miskin. Jadi sama tipe dengan kurban wajib. Kalau kurban wajib selain daripada wasiat, itu keluarga dan pemilik enggak boleh makan. Tapi masih boleh dimiliki oleh orang kaya. Itu kalau kurban nazar, misal contohnya, masih boleh dibagi ke orang kaya. Tapi tidak boleh dikonsumsi oleh si pemilik kurban dan keluarganya. Jadi termasuk juga dianggap nazar kalau jauh-jauh hari kita telah menentukan mana binatang yang akan kita kurbankan.
Dan itu yang disebutkan, yang orang mengatakan ini kambing ini yang akan kukurbankan. Jadi jauh-jauh hari kita telah menentukannya kambingnya. Kita tentukan, kita tandai ini kambing. Itu dianggap kurban wajib. Enggak boleh makan. Jadi bukanlah semua yang kita bilang ini untuk kurban menjadi wajib, enggak. Tapi yang kita ta'yinkan, kita tentukan. Jadi sekumpulan binatang kurban, sekumpulan kambing, kita telah menentukan ini yang kambing ini, yang belang-belang ni yang saya akan kurbankan. Jadi dari jauh-jauh hari kita telah mengatakan itu. Itu menjadi bahagian daripada dianggap kurban seperti nazar wajib. Jadi tidak ada masalah kalau cuma membeli binatang kurban lalu mengatakan, ditanya oleh si penjual, kepa kambing, untuk apa kambing? Ya, kita jawab untuk kurban lah. Itu tidaklah menjadi wajib seketika. Ya, karena ada orang yang sampai segitu memahami, kalau segitu pahamnya menjadi wajib, kakak wajib mana kurban? Itu berefek kita mau beli kurban ditanya sama penjual, untuk apa? Atau ditanya ini untuk kurban ya? Lalu kita akan mengatakan, baik yang tapu nak imro mentang, takut dia kewajib. Nanti pulang dari tempat penjualan kurban, lewat di depan rumah tetangga, kita bawa kambing, tanya sama tetangganya, apa kambing kurban ya? Tak berani jawab karena takut jadi wajib. Enggak ke situ, tidak sampai ke situ arahnya. Tapi yang kita tentukan jauh-jauh hari, menentukan binatang tertentu untuk kurban, itu yang dikatakan dalam mazhab Syafi'i menta'yinkan kurban. Itu kurban wajib. Selain daripada itu kurban sunnah. Kalau sunnah disuruh makan sepertiga berdasarkan surah Al-Hajj. Ya, maksimal sepertiga itu suruh makan, kulu fakulu minha. Lalu sepertiganya wa at'imul qani, sepertiganya silahkan beri kepada yang tidak membutuhkan, suka-suka engkau, kata Allah. Tidak membutuhkan itu siapa saja yang kita suka, termasuk orang-orang kaya. Kita mau kasih ke saudara-saudara, kita kasih ke teman sekantor, sama-sama kaya, Pak. Boleh dari sepertiga itu. Siapa saja, termasuklah panitia minta untuk makan atau dimasak di hari pengorbanan. Ya, waktu kurban kan sering itu dimasak satu belangong. Itu pemilik kurban boleh kasih dan itu sah, termasuk bahagian sepertiga yang suka-suka. Dan sepertiganya lagi wal mu'tar, kata Allah. Ya, berikanlah kepada mu'tar, orang yang membutuhkan. Itu yang menjadi hak fakir miskin. Tapi itu pembagian itu tidak harus begitu. Artinya boleh dikondisionalkan. Kalau fakir miskinnya banyak, ya porsi kepada miskin lebih banyak. Kita pun tak mesti ambil sepertiga. Kita ingin ambil satu plastik saja, itu aman. Nah, baik, kita kembali. Jadi bukan hanya kulit yang haram untuk dijual, tetapi semua bahagian daripada binatang kurban itu haram ya, untuk dijual. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi dengan hadis yang disebutkan tadi. Lalu kemudian juga tidak boleh kulit-kulit atau bahagian dari binatang kurban itu dijadikan sebagai ujrah, alat bayar kepada orang yang menyembelih kurban. Jadi kalau ongkos sembelih berapa? Satu kambing misal 200.000 contohnya. Lalu kita bayar 100.000 dan 100.000 lagi kita kasih daging atau kita kasih kulit pengganti sisa 100. Itu juga menyebabkan kurbannya tidak diterima Allah. Itu pantangan yang berikutnya. Berkenaan masih dengan kulit. Enggak boleh memberikan kulit kepada penyembelih sebagai ongkos dia menyembelih. Kalau mau kasih bentuknya hadiah, pemberian, yang ongkos tetap bayar. Lalu mau kita kasih kulit, terserah. Mau kasih ke panitia, mau kasih ke orang yang menyembelih, terserah. Yang enggak boleh
dijadikan sebagai alat atau ongkos penyembelihan. Nabi SAW mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, jadi Ali menceritakan bahawa amarani Rasulullah an aquma ala budnihi. Rasulullah pernah menyuruhku untuk menyembelih untanya, iaitu untuk kurban. Wa an uqassima juludaha. Lalu Rasulullah memerintahkan aku untuk membagikan kulit-kulitnya juga. Nah, itu salah satu bahagian, salah satu dalil yang menyebutkan enggak boleh disimpan kulit untuk dijual, disuruh bagi. Wa alla u'ti al-jazir syai'an minha, dan aku diperintahkan Nabi jangan membayar ongkos menyembelih dengan kulit kurban. Jadi bagaimana juga nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan ongkos yang lain kepada penyembelih. Ini juga selalu menjadi permasalahan panitia yang bekerja dari pagi sampai sore urusan kurban. Itu boleh tidak dikasih kulit atau daging, Pak? Ya tentu boleh, tapi bukan bahagian daripada pembayaran. Jadi bentuknya adalah pemberian dari pemilik kurban, menghargai kelelahan panitia. Nah, itu boleh. Oh, panitia dapat 2 plastik misal. Ya silahkan. Tapi jangan sampai kita niatkan nyo ganto ongkos kerja apa. Nah, itu yang enggak boleh. Jadi apa juga kita lakukan untuk kulit-kulit itu? Ya, boleh dimanfaatkan. Ya, boleh dimanfaatkan, ambil, disamak. Samak itu maksudnya dibersihkan sampai hilang sifat kulit itu. Lalu kemudian dimanfaatkan, silahkan. Mau dijadikan apa saja. Kalau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa beliau ittakhazat min jildi udhiyatiha saqa. Aisyah pernah menjadikan kulit binatang kurbannya saqa, iaitu tempat penyimpanan air. Air, orang musafir dulu kan kalau bawa air, Pak, itu salah satu tempat minumnya dibuat dari kulit. Itu dijadikan, boleh manfaatkan. Atau apa saja perabotan di rumah, terserah. Mau buat gorden untuk tutup jendela, ya, silakan. Atau mau jadikan spray di atas kasur, pengin tidur dengan nikmatnya di atas bulu sapi, silakan. Mau buat apa aja, mau buat celana, baju, atau menjadi penutup kulkas, boleh digunakan. Jadi yang tidak boleh dijual. Nah, walaupun begitu, ada pandangan dari beberapa ulama, kalau tidak tahu mau dibawa ke mana, sudah mubazir. Jadi waktu disembelih itu sampai 20 ekor. Jadi kulit sapi 20 ekor bertumpuk. Daripada mubazir, enggak tahu mau dibawa ke mana, daripada dibuang. Nah, ada sebahagian pandangan ulama mengatakan boleh dijual tapi dengan syarat. Hasil daripada penjualan itu tidak boleh dimiliki oleh pemilik kurban. Semuanya harus kembali diberikan kepada fakir miskin. Jadi seperti tidak jual. Seperti hanya mengalihkan kulit menjadi uang lalu bagi kembali kepada fakir miskin. Itu sudah alternatif terakhir. Namun kalau dijual oleh orang yang sudah kita beri, terserah. Kita tadi kasih ke penjaga, cok kulit kau aron mendem, cok aju. Ya apa? Atau ada orang miskin minta njuk kulit gelung. Ya, kita kasih. Lalu dia jual, boleh tidak? Boleh. Yang enggak boleh ini pemiliknya. Kalau orang yang sudah kita kasih hadiah mau jual, mau apakan saja, itu terserah. Karena sudah berpindah hak milik. Itu terserah dia. Tapi kita yang memiliki yang tidak boleh. Nah, sekaligus Bapak sebagai penutup berkenaan ini, karena dibahas dalam satu masalah.
Juga tidak boleh memindahkan kurban dari tempat sumber harta. Ya. Ini sering kita transfer wang ke Banda Aceh, ke Medan, atau kampungnya di Jakarta, transfer wang ke Jakarta, lalu kemudian diminta berkurban di sana. Ini bagaimana hukumnya? Mazhab Hanafi mengatakan yukrah nakluha kaz-zakat. Makruh memindahkan kurban seperti makruhnya memindahkan zakat. Min baladin ila baladin, dari satu negara ke negara lain, dari satu tempat ke tempat lain, makruh dalam mazhab Hanafi. Mazhab Maliki mengatakan la yajuz nakluha. Naik, bukan lagi makruh, betul-betul tidak boleh memindahkan kurban ila masafati qasrin fa aksar. Enggak boleh memindahkan kurban kecuali melebihi jarak boleh qasar salat. Dan itu juga sama, mazhab Syafi'i dan Hambali sama dengan mazhab Malik, ya. Yuhramu nakluha kaz-zakat ila masafatil qasar. Haram memindahkan kurban melebihi jarak boleh qasar salat. Jarak qasar salat berapa? Kalau dalam hukum tentang kita belajar fikih salatnya musafir, qasar itu baru boleh lakukan kalau mencapai merencanakan perjalanan ke satu tempat yang jaraknya melebihi 89 km atau 90 km. 4 burud, 16 farsah dan 2 marhalah. Gitu kata hadis Nabi. Jadi 90 km kalau kita genapkan, Pak. Itu enggak boleh pindahkan kurban melebihi jarak 90 km. Jadi kalau mau pindahkan kurban dari sini ke Biren masih aman. 53 km. Tapi dari sini ke Samalanga itu masih daerah 90-an, Pak. Lewat Samalanga, Merdu segala macam, Pigli terus ke sana, itu tidak dibolehkan memindahkan kurban ke sana. Dari sumber minal balad allazi fihil mal, kata mazhab Syafi'i. Dari tempat sumber harta itu berada. Maksud sumber harta, kita cari uang di mana? Kita kerja di mana? Lut Semawe. Penghasilan kita di Lut Semawe. Maka dari Lut Semawe itu dihitung jangan pindahkan kurban melebihi jarak 90 km. Jadi Maliki, Syafi'i, Hambali itu sama, itu mengatakan enggak boleh sama sekali. Illa, kecuali satu alasan, yaitu yakunu ahla zalikal mawdi' asyaddu hajah min ahli mahallil wujub. Kecuali satu alasan, yaitu tempat yang kita pindahkan itu benar-benar membutuhkan kurban melebihi kebutuhan di tempat kita bekerja, tempat penghasilan uang kita. Kita tinggal di kampung Hagu Selatan. Lihat pengumuman, rupanya sudah 10 ekor sapi. Telepon ke kampung, kampung di tapak tuan misal. Pas kita tinggal memang di tapak itu kita tinggal misal. Kan? Kampung kita banyak orang miskin dan tidak banyak orang kaya, sehingga di sana kita telepon, kita tanya berapa kurban di sana. Sana orang mengatakan baru na sabuh kambing, baru ada yang kurban 1 kambing. Jadi banyak yang miskin. Dan orang enggak mampu berkurban karena tinggal di pedalaman-pedalaman begitu. Nah, di saat seperti kondisi itulah, dengan pertimbangan di sini sudah tercover dan banyak, di sana tidak ada atau tidak cukup, sedangkan hajat banyak pada orang miskin, baru boleh memindahkan kurban melebihi 90 km. Itu maksudnya. Ini semua dilarang sebelum dikurban. Tapi kalau sudah dikurbankan Bapak Ibu, sudah jadi daging, sudah ditek-tek, sudah dipotong, kita bungkus dalam plastik, kita taruh es, kita kirim ke mana saja boleh.
mau ke Palestina, mau ke Ethiopia, ya, terserah. Kalau sudah dikorbankan. Nah, jadi yang dilarang tadi apa? Sebelum dikorbankan, transfer peng. Nah, itu dilarang. Kenapa dilarang? Tentu menjadi pertanyaan. Kenapa semua mazhab sepakat melarang memindahkan kurban? Karena pertama, Nabi tidak memindahkan kurban. Nabi selama hidup di kota Madinah itu enggak pernah Nabi memindahkan kurban ke kota Taif, pindahkan ke sana, pindahkan ke sini, enggak ada. Itu dari Nabi. Ke Mekah, tempat kampung halamannya pun Nabi tidak pernah ada riwayat memindahkan kurban. Yang kedua, ini termasuk kebijakan yang dampak sosialnya dapat. Kalau ini tidak diberlakukan, bayangkan orang kerja di Lok Sumawe, perusahaan besar-besar, PNS di sini, kampung di Sigli, di Banda Aceh, macam-macam. Begitu datang masa kurban, semua pindahkan ke kampung masing-masing. Orang miskin yang tiap hari lihat di sini PNS, di sini perusahaan, di sini gas, di sini macam-macam. Sudahlah orang-orang miskin di sini karena kurban enggak ada, ka kurban ka pindah ke kampung masing-masing. Maka tetahe gantalah orang miskin di Lok Sumawe. Ya, jadi orang-orang miskin di sini cuma lihat saja. Hana kurban, hana. Enggak ada kurban. Kenapa? Semuanya sudah dipindahkan ke kampung masing-masing. Sehingga itu akan menyebabkan kecemburuan sosial. Maka di mana sumber harta bekerja, di situ yang disunnah muakkadkan untuk berkurban. Berbeda kalau kita satu di sini, yang penting di sini sudah ada. Lalu kita juga ada kurban satu di kampung, itu tidak mengapa. Yang penting di sini dapat, ilahnya itu membahagiakan orang miskin di sekitar sumber harta, itu dapat. Maka mau kita pindahkan satu lagi tidak masalah, karena di sininya kita sudah dapat.